Kenapa banyak umat muslim yang hidup dalam kemiskinan? Ya, meskipun tidak sedikit juga umat muslim yang hidup sejahtera, memiliki banyak uang, dan segala sesuatu yang diinginkan. Mungkin ini pengaruh dari penyampaian guru-guru atau ustadz yang salah dipahami oleh sebagian umat muslim, sehingga pada akhirnya justru malah terjebak dalam pemikiran yang salah dalam memahami apa yang disampaikan guru-guru yang membuat kita menjadi bermental miskin. Lalu apa saja kata-kata yang sering didengar yang menjadikan tameng untuk bermalas-malasan dan tidak ada gairah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik? Yuk, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 kata-kata yang sering kita dengar dari guru-guru atau ustadz yang perlu kita pahami dengan benar agar tidak membawa kita ke dalam jurang kemiskinan. Yang pertama adalah uang tidak dibawa mati. Saya setuju dengan kata-kata ini. Memang sejatinya uang tidaklah dibawa mati, dan bukan hanya uang saja, bahkan seluruh harta yang kita miliki tidak akan kita bawa dalam kehidupan di fase berikutnya, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Tetapi meskipun uang tidak dibawa mati, bukan berarti kita membatasi diri dalam mencari uang, karena tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan uang itu memang dibutuhkan. Segala kebutuhan yang ada di dunia pasti menggunakan uang. Misalkan untuk kebutuhan makan, pendidikan, dan barang-barang yang diperlukan. Bahkan keperluan untuk ibadah pun pakai uang, untuk membeli peci, kain sarung, mukena, dan sajadah. Dan justru bukankah lebih baik ketika kita mati meninggalkan harta untuk kelangsungan hidup anak turunan kita agar mempermudah dalam menjalani kehidupannya nanti? Selain itu, uang juga bisa jadi ladang amal ketika kita bisa membantu orang lain yang lagi kesulitan ekonomi. Dan yang kedua, Rasulullah hidup dengan sederhana. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan, bukan berarti beliau miskin, karena dari usia 12 tahun beliau sudah berdagang dan sudah memiliki penghasilan. Namun beliau tidak menumpuk hartanya atau dipergunakan untuk sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat, tetapi beliau dipergunakan hartanya untuk keperluan agama dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Bedanya dengan sebagian umatnya yang sekarang justru sebaliknya, bukan cari harta untuk keperluan agama, tapi agama dijadikan untuk cari harta. Jadi buat kalian yang di atas usia 20 tahun masih bermalas-malasan, tidak mau bekerja maupun berdagang, berarti Anda bukan pengikut sunnah Rasul. Dan yang ketiga, cukuplah dengan apa yang ada. Pandangan ini bisa menimbulkan sikap pasrah dan menghindari usaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Padahal keinginan untuk berusaha memiliki sesuatu yang memang diperlukan itu sah-sah saja, kecuali untuk sesuatu yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Salah satu contoh kebutuhan yaitu misalkan saya mau cari uang untuk bisa beli mobil supaya saya bisa sering-sering silaturahmi ke saudara-saudara bersama keluarga saya. Atau bisa juga ketika saya punya mobil mungkin bisa membantu kebutuhan saudara atau tetangga yang lagi sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Bukankah dengan demikian justru menjadi lebih berguna di mata orang lain? Dan bukankah bisa menambah pahala karena bisa membantu orang lain? Harusnya kita tanamkan mindset ini agar tidak terlalu pasrah dengan keadaan dan memiliki semangat untuk terus menjadi lebih bermanfaat. Dan yang keempat, rezeki itu sudah ditentukan. Jika dipahami secara harfiah, hal ini bisa membuat seseorang merasa bahwa usaha tidak lagi diperlukan karena segalanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Padahal kalau kita sadari bahwa kita itu tidak tahu sama sekali rezeki kita itu seberapa, lalu kenapa kita dalam kondisi miskin beranggapan bahwa takdir kita miskin, sehingga menjadi pasrah dengan keadaan dan tidak mau bangkit dari kemiskinan dan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau misalkan ternyata kita ditakdirkan kaya di usia 40 tahun, kalau kita di usia 20 tahun melakukan ini dan itu, tetapi kita tidak melakukannya, sehingga akhirnya kita malah menuju takdir menjadi tetap miskin di usia 40 tahun. Jadi seharusnya kita yang menyesuaikan diri dengan berpikir positif terhadap takdir yang sudah ditetapkan, bukan berburuk sangka terhadap takdir yang seakan-akan kemiskinan yang kita alami itu karena memang ditakdirkan menjadi miskin. Dan yang kelima, kekayaan adalah sumber keburukan. Pandangan bahwa harta benda selalu membawa kepada keburukan atau kesombongan dapat membuat orang tidak berantusias untuk mencari kekayaan.
karena banyak asumsi yang menilai orang-orang kaya itu hasil dari korupsi, ambil hak orang lain, nipu dalam berbisnis, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Padahal banyak juga orang kaya yang memang dari hasil yang halal tanpa merugikan orang lain. Justru kekayaan dari hasil yang buruk pasti sifatnya sementara atau kekayaannya tidak bisa dinikmati. Dan banyak juga yang bilang kalau kita kaya nanti sombong. Itu sih kembali lagi kepada diri kita pribadi ya. Karena tidak sedikit juga orang miskin yang sombong, dan ini lebih buruk tentunya daripada orang kaya yang sombong. Dan keenam, fokuslah pada akhirat dan tinggalkanlah dunia. Penekanan yang berlebihan pada kehidupan setelah mati tanpa memperhatikan tanggung jawab di dunia dapat membuat individu mengabaikan usaha untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini. Dan ini banyak dialami orang-orang muslim saat ini dengan menganggap, dalam tanda kutip, bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Jadi buat apa kejar dunia, karena ujungnya bakalan mati juga. Kenapa sih kita nggak berpikir kejarlah dunia untuk memperbanyak bekal di akhirat? Contoh ketika banyak uang kita bisa berkurban Idul Adha lebih banyak, dan bisa sedekah lebih banyak, dan bisa membantu banyak orang. Bukankah ini menambah pahala untuk bekal nanti di akhirat? Dan yang terakhir, harta bukanlah segalanya. Meskipun benar bahwa harta memang bukan segalanya, pengabaian terhadap aspek ekonomi bisa mengarah pada kemiskinan. Memang harta bukanlah segalanya, tetapi dengan harta kita lebih mudah mendapatkan segalanya, terutama dalam meningkatkan ibadah kita, seperti melengkapi rukun Islam dengan pergi haji. Bukankah kita memerlukan uang untuk menunaikan haji? Tinggal bagaimana sudut pandang kita terhadap harta. Kalau cenderung kepada keburukan, berarti harta yang kita dapatkan juga dari hasil yang buruk. Tapi kalau kita dapatkan dari yang halal, tentu akan kita pergunakan untuk yang baik-baik. Baik, kesimpulannya adalah pentingnya sebagai seorang muslim memiliki pemahaman yang seimbang, karena Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha, berinovasi, dan mencari rezeki yang halal, sambil tetap menjaga akhlak dan etika. Dengan pemahaman yang benar, umat muslim dapat mengejar kesejahteraan duniawi tanpa melupakan akhirat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.